Satu, persiapan untuk mengeluarkan beteng nanti kawan untuk mengeliminasi melakukan pengorbanan pertukaran perwira dipukul balik dan dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya di sini kuda ke B4 oleh hitam. Pada posisi ini kawan, apabila hitam menginginkan permainan beragramis, bisa melakukan pengorbanan beteng pukul kuda, memaksa pion pukul balik dan gajah pukul balik dengan tempo. Di sini raja bergeser, selanjutnya kuda bisa bergerak. Ancaman berikutnya adalah ancaman skak yang berulang-ulang. Untuk mengantisipasi skak berulang-ulang dengan mendorong pion-pion ini merupakan langkah kekeliruan besar kawan. Coba saja bergerak dengan pion ini untuk membuka ruang raja jika ada ancaman skak. Di sini kuda melakukan skak, raja bergerak ke peta ini, gajah masih bisa melakukan skak di sini nanti kawan. Dan setelah melakukan skak di sini, raja otomatis harus balik ke peta terang. Dan disinilah ancaman skak yang cukup serius nanti terjadi dan skak mat malahan. Atau pada posisi seperti ini, pion A ini yang didorong maju maka akan memberikan keleluasan kuda melakukan skak garbuan terhadap menteri kalian. Jadi pada posisi seperti ini tadi kawan, saat kuda ini lompat ke peta D4, ambil contoh kalian melangkah menteri ke peta C3 dan di sini kuda melakukan skak, raja bergeser dan kuda melakukan open skak di sini kawan ke peta B4. Bukan ke peta D4. Jika melakukan skak di sini, menteri bisa pukul gajah. Jadi kuda harus lompat ke peta ini untuk melakukan open skak, juga melindungi gajahnya. Jika raja bergerak ke peta gelap kawan, maka ancaman garbuan nantinya. Jadi skak akan berulang-ulang dengan raja ke A1, kuda C2 skak, raja B1 dan seterusnya akan terjadi remis nantinya. Tapi saat menteri ini bergerak ke peta C1 untuk mempersiapkan beteng juga menghindari ancaman pimpinan kawan, hitam melanjutkan langkah kuda B4 menantang pertukaran kuda. Di sini diterima, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya beteng ke D1 oleh putih menantang pertukaran, diterima, dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya pion E2 mengancam menteri. Menteri ke E1 menghentikan laju pion untuk mendapatkan juga kontrol peta F2 agar gajah ini tidak bergerak ke peta ini kawan. Dan sekarang gajah ke E3. Dan coba lihat kawan, peta-peta ini sudah dikontrol semua oleh bidak-bidak hitam. Raja sudah tidak bisa mendekati pion ini kawan untuk mendapatkan pion ini dan seterusnya. Dan coba lihat posisi menteri putih dan rajanya dalam masalah. Dia sudah tidak bisa bergerak lagi di beberapa langkah berikutnya. Tapi engine masih menilai bahwa permainan masih cukup berimbang. Mungkin putih masih mempunyai kesempatan dengan pion-pionnya nanti. Dan raja hitam mungkin akan segera keluar untuk mendukung para perwira atau pion-pionnya nanti. Permainan berlanjut, putih bermain dengan pion A3 menantang pion hitam dibalas dengan pion C5. Pion A pukul pion B4 dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya pion G3. Di sini tadi kawan ada langkah yang cukup bagus dengan pion F4. Pion ini tidak mudah kawan untuk dipukul. Jika dipukul nanti menteri ini akan mendapatkan pion ini dan atau mendapatkan kontrol peta F2 kembali. Jadi putih mungkin nanti akan mempunyai kesempatan untuk memberikan perlawanan balik. Tapi putih bermain dengan pion G3 dan dijawab dengan gajah D4. Di sini raja ke A1 mulai ingin keluar nanti kawan dan pion B5 oleh hitam. Selanjutnya pion C3. Pion pukul, dipukul balik dan gajah ke E3. Selanjutnya raja ke B2 dan gajah ke D3 hanya membuat langkah menunggu. Sekarang pion H4 dan raja F8, raja hitam mulai keluar. Raja putih B3, raja ke E7 dan raja ke B4. Di sini gajah C4 hanya membuat langkah-langkah menunggu. Dan selanjutnya raja ke A3. Tidak ada lagi peta yang bisa membuat raja ini keluar kawan. Di sini raja ke E6 dibalas raja B2 hanya mondar-mandir di peta-peta ini saja raja putih di sini. Dan sekarang gajah kembali ke D3 agar raja tidak bergerak ke sini lagi. Raja ke B3, sekarang pion G6 oleh hitam membuat langkah menunggu. Dan raja B4. Di sini gajah ke C4. Memang dalam beberapa langkah berikutnya tak ada progres yang berarti bagi kedua pemain. Dan di sini lagi hujan kawan, jadi mohon maklum jika nanti suaranya agak noise sedikit atau berisik. Jadi saya akan sedikit skip langkah-langkah atau percepat langkah-langkahnya kawan di posisi ini karena progresnya tidak terlalu banyak yang didapat oleh kedua pemain. Dan raja B4.
Di sini tadi kawan, putih melewatkan langkah yang cukup bagus dengan pion F4 yang akan memaksa mundur raja hitam. Karena jika ambil pion ini kawan, maka permainan akan berakhir miss. Coba lihat saja, menteri akan ke peta H1 skak. Tidak ada peta yang lainnya kawan, ke sini itu tidak bisa. Raja harus bergerak ke peta ini, ke peta F5. Menteri akan melakukan skak lagi di peta H3. Raja tidak bisa mundur ke samping, ke kiri, ke kanan. Dia harus kembali ke sini lagi kawan. Dan seterusnya akan terjadi skak yang berulang bolak-balik seperti ini dan permainan berakhir miss. Tapi di posisi seperti ini dia melewatkan pion F4 bermain dengan raja ke B4 dan selanjutnya seperti ini lagi kawan, tidak ada progres yang cukup berarti di sini dan raja ke B2, gajah ke D3, raja kembali ke B3 dan gajah ke C4 skak. Di sini raja mundur ke C2, raja hitam D6, raja putih B2 dan gajah D3 bolak-balik seperti ini lagi kawan. Di sini raja bergerak ke B6, kembali ke B3 dan gajah C5. Raja mundur bolak-balik lagi, raja hitam ke C6, raja ke B3, gajah E3, raja A3, raja hitam D6, raja putih B3, raja hitam E5 dan di sini raja putih B2. Sekarang pion G4 mulai ingin mengimprovisasi permainan di sayap raja dan pion tidak pukul pion melainkan pion F4 skak. Raja mundur ke E6. Sekali lagi kawan, jika pion ini diambil oleh raja maka raja akan keracunan. Menteri akan ke H1 skak. Tidak ada peta lain kawan selain peta F5. Menteri akan bergerak ke peta ini dan raja juga tidak mempunyai peta lagi selain peta terang. Otomatis dia akan kena skak dengan tempo mengambil gajah di D3 dan setelah raja bergerak, gajah satunya akan tewas dan pion ini akan tewas. Oleh karena itulah saat pion F4 skak ini raja hanya mundur ke E6 dan sekarang raja putih B3, kembali raja bergeser, raja putih bolak-balik, raja bolak-balik juga seperti ini kawan, tidak ada progres yang berarti dan raja ke B3, raja hitam D6, raja putih B2, raja E6 mencoba bermanuver lewat sayap raja, raja putih B3, gajah C5 dan seterusnya seperti ini tadi kawan. Di sini tantangan pion tidak diterima, pion didorong maju dan gajah C5, raja putih B2, raja hitam D5, menteri A1 skak. Raja bergerak ke C4, sekarang pion E6. Rasanya putih sudah kehilangan kesabaran di sini melakukan langkah blunder. Dimanfaatkan gajah E4 mengancam menteri. Menteri bergeser kembali ke E1. Raja mulai mendapatkan tempat kawan, mulai menusuk dan menteri B1 skak. Raja bergeser, menteri G1 skak. Di sini raja ke F3. Dan di posisi inilah kawan, putih menyerah. Kenapa menyerah di posisi ini kawan? Karena posisi raja sudah bisa mendukung gajahnya di peta ini kawan. Nantinya pion ini bisa didorong dan promosi. Andai saja permainan dilanjutkan dengan menteri bergeser ke peta H1 melakukan skak. Selanjutnya raja akan ambil pion yang ada di peta G3 dengan tempo mengancam menteri dan tetap mendapatkan dukungan bagi gajahnya nanti. Dan sampai di sini saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi kawan, karena hujan semakin deras dan suara saya hampir tidak terdengar karena suara rintik-rintik hujan. Silakan otak-atik sendiri langkah-langkah berikutnya, tapi pada posisi ini kalian sudah tidak bisa menghentikan pion ini.